Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Hidup sebagai garam dan terang dunia. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Injil hari ini menegaskan bahwa setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk hidup sebagai garam dan terang di tengah dunia. Garam melambangkan kehadiran yang memberi rasa dan menjaga dunia dari kebusukan dosa. Sedangkan terang melambangkan kehidupan yang memancarkan kebenaran dan kasih Allah. Iman yang sejati tidak boleh berhenti pada keyakinan batin saja, tetapi harus tampak dalam perbuatan kasih, keadilan, dan pengorbanan. Terang Kristus yang ada dalam diri orang beriman tidak untuk disembunyikan demi kenyamanan pribadi, melainkan untuk dinyatakan agar melalui kesaksian hidup orang lain dapat memuliakan Allah. Santo Hieronymus Emilianus mengalami penderitaan berat dalam hidupnya. Ia pernah menjadi tentara dan mengalami penahanan serta kemiskinan yang membuatnya mengenal secara langsung rasa takut, mengenal langsung kesepian, dan mengenal langsung ketidakberdayaan. Pengalaman ini mengubah hatinya dan menuntunnya pada pertobatan yang mendalam, seperti sikap hidupnya dipenuhi kerendahan hati, kepedulian, dan keberanian untuk mengabdikan diri sepenuhnya bagi anak-anak yatim, bagi orang sakit, dan bagi kaum miskin yang ditelantarkan oleh masyarakat. Ia tidak hanya memberi bantuan materi, tetapi juga kasih, pendidikan, dan perlindungan, sehingga hidupnya menjadi terang bagi mereka yang tidak memiliki masa depan. Teladan yang ditinggalkannya adalah kasih yang konkret, kesabaran dalam melayani, dan iman yang diwujudkan dalam tindakan atau perbuatan yang nyata tanpa pamrih. Santo Yohanes dari Marta mengalami panggilan Allah yang kuat untuk membela martabat manusia, terutama mereka yang hidup dalam perbudakan dan penawanan. Ia hidup dalam keprihatinan melihat banyak orang Kristiani yang ditawan dan diperlakukan tidak manusiawi. Dengan sikap penuh keberanian, kepercayaan total kepada penyelenggaraan Allah, dan kerelaan berkorban, ia mendirikan karya untuk membebaskan para tawanan, bahkan sering mempertaruhkan keselamatan dirinya sendiri. Hidupnya mencerminkan sikap iman yang aktif, kasih yang berani mengambil resiko,
dan pengharapan yang tidak padam. Teladannya mengajarkan bahwa menjadi terang Kristus berarti berani hadir di tengah-tengah penderitaan orang lain dan memperjuangkan kebebasan serta martabat setiap manusia. Melalui teladan kedua santo ini, gereja mengajarkan bahwa menjadi garam dan terang dunia bukanlah panggilan yang mudah, tetapi panggilan untuk setia, untuk berani, dan penuh kasih. Mereka menunjukkan bahwa iman yang hidup selalu tampak dalam sikap rendah hati, kepedulian terhadap sesama, serta kesediaan untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau memanggil kami untuk menjadi garam dan terang dunia melalui teladan Santo Hieronymus Emilianus. Ajarilah kami untuk peka terhadap penderitaan sesama dan setia melayani dengan kasih yang tulus. Melalui teladan Santo Yohanes dari Marta, kuatkanlah iman kami agar berani memperjuangkan keadilan dan martabat manusia tanpa rasa takut. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.